Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca secara tartil untuk surat An-Nas. Baik sahabat-sahabat mulia, kita ulang sekali lagi lagu Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia, kembali kita berada pada segmen belajar mengaji santai dan praktis, membaca secara tartil, baik dari sisi makhrijal huruf, dari sisi tajwid, dan kemudian dari sisi irama supaya enak didengar. Kita lanjutkan dengan surat-surat yang ada di juz 30. Kita mulai dari belakang ya. Karena di sini ada surat-surat pendek. Kita mulai dengan surat An-Nas. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca secara tartil untuk surat An-Nas. Kita mulai sahabat-sahabat mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini kami perlu sampaikan dengan sahabat-sahabat semuanya, sering di sini koreksi kita di qul. Di sini qaf. Sahabat-sahabat kita sering membaca di sini k-nya kecil, jadi ka, kul a'u, dan di sini ada qa. Sekali lagi, tempat membaca qa itu di atas, di pangkal tenggorokan bagian atas, jangan di tengah, jangan pula di bawah. Kalau di bawah atau tengah itu terlalu tebal. Berarti qa, qul. Nah di sini kita supaya agak tipis, tapi kena makhrijal hurufnya, jadi di atas, di tenggorokan, pangkal tenggorokan dan bagian atas. Qul a'u. Nah di sini juga a'u, di sini sering terbaca a semua atau semua. Qul a'udzu birabbin nas. Nah padahal di sini membacanya Qul a'u. Ada juga sahabat-sahabat mulia kita yang lain membaca dengan Qul a'u, jadi ain semua. Ini perlu kita perhatikan ya. Sering sekali di sini terjadi. Jadi bacanya a dan ang. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian za, ini za-nya za kecil, a'udzu. Kita ketahui huruf za ini ada beberapa, ada za, ada zo, ada za. Ini za-nya kecil. Qul a'udzu birabbin nas. Nunnya tasjid, jadi dengung membacanya. Kita tahan membacanya, jangan langsung qul a'udzu birabbin nas. Jadi n-nya ditekan, didengungkan. Jadi masukkan ke hidung suaranya, itu namanya dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan
tidak dibuka lagi. Kalau tidak dibuka lagi n-nya, jadi semuanya jadi sengau. Misalnya begini, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ada kita tidak membuka mulut lagi, sehingga bunyinya sengau. Jadi waktu kita n itu memang harus masuk ke hidung. Kemudian waktu kita melepas a-nya itu kita lepas lagi, mulut kita buka lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di sini untuk malikin nas, sahabat-sahabat kita sering di sini tercampur antara maliki yaumiddin dengan malikin nas ini. Pada surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, ma-nya panjang, 2 harakat. Maliki yaumiddin. Sedangkan untuk malikin nas ini tidak panjang, karena maknanya juga berbeda. Malik ini raja, Malik itu penguasa. Jadi di Al-Fatihah dia penguasa hari akhir, hari kemudian. Sedangkan di sini Malikin Nas, raja. Sehingga ma-nya tidak boleh panjang. Malikin Nas. Nah, mensiasati ini, ada sahabat-sahabat kita tahu ini tidak boleh panjang, tetapi cara dia membacanya membuat terpanjang. Dia tahu sebenarnya, tetapi karena teknik membacanya itu kurang pas, menjadi kedengaran menjadi terpanjang. Kenapa? Waktu dia membaca ma, jadi ma itu jangan dari bawah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Malikiyau, kepala kita dari bawah. Maliki yaumiddin. Tapi kalau malikin nas, itu kepala kita dari atas. Ma jangan dari bawah. Kalau walaupun kita tidak mau atau kita tahu bahwa itu pendek dan tidak boleh panjang, tapi nanti otomatis akan terpanjang sendiri. Kalau jadi tidak bisa kita nyetopnya malik. Supaya kita bisa memendekkannya dengan teknik yang benar, maka dari atas, malikin nas, jangan Nah, ini teknik, ini bicara teknik. Jadi walaupun kita tahu tapi tidak tahu tekniknya, maka itu juga membuat mahrijal maupun tajwidnya bisa salah. Sekali lagi, untuk mensiasati membaca tidak panjang di sini, dari atas. Malikin nas, ilahin nas. Ini hanya tebal ya. Di dada, atau ketika kita menyebut hanya itu dada kita bergetar. Ilahin nas. Di sini sering sahabat-sahabat kita hanya ini tidak ha besar atau ha dada, hanya itu masih ha kecil. Ilahin nas. Nah, ini kurang pas. Jadi hanya di dada, keluarnya dari dada. Ilahin nas. Kita lanjut. Min syarril waswasil khannas. Ada beberapa titik di sini kurang tepat, biasanya sahabat-sahabat kita membacanya. Di min syarril ini sering S-nya ini S biasa. Padahal di sini S-nya kalau di Indonesia tulisannya SY, sya, bukan S biasa. Tapi kalau wasil itu S biasa. Di Indonesia S. Kalau yang min syarril, S-nya dia SY tulisannya di Indonesia. Jadi membacanya sya. Min syarril waswasil khannas. Nah, kemudian sering juga
sahabat-sahabat kita membaca khannas ini. Khan ini sering hanya ha kecil. Misalnya begini. Min syarril waswasil hannas. Ini hanya ada titik satu di atas hanya. Berarti hanya kha, bukan ha biasa. Jadi keluarnya itu dari pangkal tenggorokan. Kha, kha, kha. Dengan tenggorokan kita tekan sehingga mengeluarkan bunyi kha. Kha. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi dua harakat, yuwaswisu fi, wi-nya tidak boleh panjang. Di sini tidak ada yang membuat kita membaca wi-nya menjadi panjang atau wa-nya menjadi panjang. Yuwas langsung, yuwaswisu fi. Nah, ini sahabat-sahabat mulia sering sahabat-sahabat kita lain membaca allazi waswi supi, atau kebalik, pi-nya tidak panjang, allazi waswi supi sudurin nas. Nah, ini pi-nya panjang, wi-nya tidak panjang. Jadi membacanya allazi waswi fi, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, minal jinnati ini juga sering kurang pas teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang lain membacanya, sehingga sering terpanjang T-nya karena dia tidak mengambil ancang-ancang sewaktu membaca N-nya. Minal jin. Nah, di sini kurang ancang-ancang, kurang siap, sehingga T-nya menjadi panjang, walaupun kadang-kadang tidak ada maksud untuk memanjangkan T, tapi kenyataannya menjadi panjang. Misalnya begini, minal jinnati wan nas. Nah, T-nya kepanjang. Jadi di jin nanti sudah kita siapkan untuk berikutnya antisipasi langsung T langsung wanas, supaya T-nya itu tidak menjadi panjang. Nah, kalau kita tidak siapkan dari jin nanti itu biasanya T-nya itu tanpa sengaja menjadi terpanjang. Jadi membacanya minal jinnati wan nas. Kita ulang sahabat-sahabat mulia dari awal ya, dari basmalah ya. Kita gunakan irama ros dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sekali lagi. Malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
minal jinnati wan nas. Sama-sama. Minal jinnati wan nas. Itu kita gunakan lagu ros atau irama ros. Kita coba juga dengan irama nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu lagu nahawan. Baik sahabat-sahabat mulia, kita ulang sekali lagi lagu nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Demikian sahabat-sahabat mulia, segmen kali ini yaitu membaca surat An-Nas dengan tartil. Kita gunakan tadi dua irama, yaitu irama ros dan irama nahawan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dukung terus channel kita dengan like, comment, and share, serta tonton juga konten-konten mengaji dan konten-konten lainnya pada YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.